Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fa inni qaribu ujibu da'watad da'i zada'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumi wasyarul insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hasan nabiyil karim wa majid sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Karena dengan rahmat dan maunanya kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing umatnya dari kegelapan hidup menuju hidup yang terang benderang, yang penuh pancaran nur ilahi. Atas jasa-jasa beliaulah kini kita menjadi manusia musti yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menyertai barang yang hak dan yang batil, mampu membedakan mana yang perintah dan mana yang larangan. Hadirin saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dalam suasana hari raya. Namun ketahuilah bahwasanya hari raya itu bukan saja daripada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Pada hari raya yang hakikatnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Anas bin Malik, bahwa orang mukmin memiliki 5 hari raya, yaitu yang pertama, setiap hari di mana orang mukmin tidak dicatat berbuat dosa, berarti itulah hari raya baginya. Yang kedua, hari di mana ia meninggal dunia dengan membawa iman, syahadat dan bentin dari godaan setan, tipu dayanya, berarti itulah hari raya baginya. Ketiga, hari di mana ia melintas surat dan aman dari segala bahaya hari kiamat, aman dari tangan musuh-musuhnya, serta aman dari malaikat zabaniyah, berarti itulah hari raya baginya. Keempat, hari di mana ia masuk surga, aman bebas dari mereka jahim, berarti itulah hari raya baginya. Yang kelima, yang terakhir, hari di mana ia menikmati pandangan kepada Tuhannya, berarti itulah hari raya baginya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iblis terkutuk pada setiap hari raya. Ia menjerit sampai-sampai para anggotanya bawahannya datang berhimpun di sisi mereka. Sahut mereka, "Hai bos, Tuhan kami, siapakah yang membuat Tuhan marah? Kami siap memperporondakannya." Jawab iblis, "Tidak apa-apa. Tapi Allah benar-benar telah mengampuni kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW ini dalam hari raya ini. Untuk itu kalian harus memalingkan mereka supaya sibuk dengan segala makanan yang lezat-lezat dan melampiaskan nafsu syahwat, minum arak hingga Allah memurkai mereka." Maka dari itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kita sudah mengekang nafsu kita, jangan sampai setelah kita melaksanakan ibadah puasa masuk hari raya kita mau bagaimana untuk melampiaskan nafsu kita, untuk makan sepuas-puasnya, ya. Tidak boleh seperti itu. Maka dalam hari raya, orang yang sehat otaknya harus pandai mengekang diri dari segala macam nafsu syahwat,
dan hal-hal yang bersifat larangan. Bahkan harus senantiasa dalam taat yang langgeng. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh pada hari raya Idul Fitri dengan bersedekah, dengan segala amal baik dan bagus seperti sholat, zakat, bertasbih, bertahlil, sebab pada hari itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa kita dan memandang kita daripada pandangan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri, Allah menugasi para malaikat supaya turun ke bumi. Lalu mereka pun turun ke setiap negeri, daerah. Seru mereka, hai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju ampunan Tuhanmu yang mulia. Dan ketika mereka nampak berangkat ke masjid, ke musola, tempat sholat mereka, Allah berfirman, kalian saksikan hai para malaikatku bahwa telah kujadikan pahala mereka pada puasa mereka menjadi keridaan dan keampunanku. Hikmah di balik hari raya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa hikmah di balik daripada hari raya di dunia sekarang ini adalah merupakan penggugah, mengingatkan kita tentang adanya hari raya nanti di akhirat. Maka ketika kita perhatikan tingkah pola manusia, setengahnya ada yang berangkat dengan jalan kaki, ada yang berkendaraan, ada yang berpakaian bagus atau bukan, dan setengahnya ada yang berpakaian kebesaran, misalnya pakai jas, jaket dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya adalah mengingatkan kita di hari kiamat nanti dalam menempuh perjalanan juga seperti itu. Yauma nasyurul muttaqina ilar rahman wafdan wa nusukul mujrimina ila jahannam wirda. Pada hari kiamat kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kehadiran Allah yang pengasih sebagai perutusan, dan kami giring orang-orang yang berdosa ke dalam neraka dalam keadaan haus. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari terompet ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada yang bermuka putih dan ada pula yang bermuka hitam. Itulah sebabnya ada yang menuturkan bahwa hari raya adalah merupakan musibah bagi anak-anak yatim. Umumnya mereka bersedih, dan bagi sementara mereka punya keluarga sudah meninggal dunia. Rasul bapak anak yatim Abu Bakar radhiyallahu an menampung mereka. Ada suatu hikayat atau cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berangkat menuju sholat Id. Anak-anak pun asik bermain dengan gembiranya menyambut kehadiran Idul Fitri. Dan di antara mereka ada seorang duduk daripada anak kecil itu menyaksikan mereka yang tengah bergembira. Pakaiannya pakaian bekas dan ia pun menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, hai anak kecil, kenapa menangis sendirian kamu? Sedang mereka tengah asyik bermain dan bergembira. Anak kecil itu belum mengenal Rasulullah SAW. Lalu ia pun menjawab, hai orang pria, ayahku meninggal dunia di sisi Rasulullah SAW dalam mengikuti perang, dan sesudah itu ibuku kawin lagi, menyita harta peninggalan ayahku. Kemudian aku disingkirkan oleh suaminya, ayah tiriku, dari rumahku. Dan kini tiada makan, minuman, dan tempat tinggal bagiku. Sewaktu aku melihat anak-anak sebaya denganku pada hari ini sedang mereka masih punya ayah, maka ingatanku tertuju ketika ayahku meninggal. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya seraya bersabda, hai anak kecil, sukakah jika aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudara wanitamu? Maka ia pun baru tahu bahwa pria di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Jawabnya, kenapa tidak suka ya Rasul? Selanjutnya ia pun dibawa pulang ke rumah beliau SAW, diberi pakaian bagus, disuruh makan kenyang, dihiasi
dan diberi minyak harum. Lalu ia pun tertawa gembira, keluar menjumpai kawan yang sebaya dengannya. Dan ketika kawan-kawan itu bertanya, tadi kamu menangis, kini tertawa gembira, apa yang terjadi pada dirimu? Jawabnya, ya tadi perutku lapar, kini sudah kenyang. Tadi aku telanjang, kini berpakaian. Dan keberadaanku sebagai anak yatim, maka Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai ayah dariku, Aisyah sebagai ibuku, Hasan Hussein sebagai saudara periaku, Ali sebagai pamanku, dan Fatimah sebagai saudara wanitaku. Kenapa kini aku tidak gembira? Sahut kawan-kawannya yang sebaya dengannya, sekira ayah kami meninggal dalam perang Sabil itu, pasti aku pun sepertinya. Al-Kisah, setelah Rasulullah SAW wafat, anak kecil itu pun keluar merasa sangat sedih hingga menaburkan pasir pada kepalanya. Ia minta bantuan. Sahutnya, kini keberadaanku seperti semula, menjadi anak yatim lagi. Akhirnya pun ditampun oleh sahabat Abu Bakar Siddiq untuk sendirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita betul memanfaatkan dari hari raya yang kita nikmati pada saat ini. Kita kembali meningkatkan ibadah kita, kita ingat kepada anak yatim. Dan selanjutnya jangan lupa, diriwayatkan daripada Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dari kullihi." Siapa yang puasa Ramadan kemudian menyambungnya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa setahun penuh. Wa fi riwayatin ukhra, riwayat yang lain, a'tahullahu ta'ala thawaba sittati anbiya. Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala 6 nabi, yaitu awwaluhum Adamu alaihi salam. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, wathani Yusufu alaihissalam, yang kedua Nabi Yusuf alaihissalam, wathalitsu Yaqubu alaihissalam, yang ketiga Nabi Yakub alaihissalam, warabi'u Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Musa alaihissalam, wal khamisu Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Isa alaihissalam, wasadisu Muhammad alaihi salatu wassalam, dan keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu pasti tentang kebenaran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa pahalanya seperti kita berpuasa 1 tahun? Karena selama 1 bulan kita berpuasa selama 30 hari. 30 hari pahalanya 1 hari menjadi 10. 30 hari dikali 10 sama dengan 300. 6 hari kita lanjutkan puasa di bulan Syawal. 6 kali 10 60. 300 tambah 60 sama dengan 360. Maka dari itu 360 inilah sama halnya dengan 1 tahun penuh. Maka ibadah puasa kita pahalanya seolah-olah kita berpuasa setahun penuh. Mudah-mudahan insyaAllah jika kita diberikan kesehatan dan kesempatan dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal. Menurut ulama boleh kita secara langsung nantinya setelah hari raya, apakah 1 minggu setelah hari raya ini, atau kita selang-seling puasa hari ini besok tidak, ya boleh saja, yang penting di bulan Syawal. InsyaAllah karena iman dan keikhlasan, bulan Syawal ini bulan peningkatan. Mari kita gunakan waktu kita supaya bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin demikianlah tausiah kita pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilapan dan kesalahan, itu dari aib saya pribadi. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam pengampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita
selalu senantiasa dalam rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulil ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami dalam suasana hari raya Idul Fitri ya Allah, berikanlah kami selalu kemenangan dan kemenangan nantinya ya Allah di sisimu ya Allah, mendapatkan rahmatmu ya Allah dalam surgamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, sehatkan, panjangkan umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan ahli surgamu ya Allah. Kepada guru-guru kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan selalu ya, panjangkan umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan kuburannya menjadi ahli surgamu ya Allah, menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar warjana tamal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.